Bahwa Gabriel adalah malaikat utusan khusus yang menyampaikan rahasia besar Allah kepada. Demikian, Gabriel adalah pemegang kunci hikmat ilahi yang dapat menjembatani penglihatan yang tidak dipahami logika manusia. Gabriel adalah pembawa pesan yang dipercaya mengantarkan beberapa pesan penting dari Allah. 1 Henok pasal 10 ayat 9. Dengan tokoh malaikat lainnya, Gabriel akan memimpin pasukan malaikat pada hari. Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang salah satu malaikat, yaitu malaikat Gabriel. Jika kita mendengar ataupun membaca nama Gabriel, seolah-olah kita kekurangan sumber untuk mempelajari siapakah sebenarnya sosok malaikat yang satu ini. Kemunculan yang pertama ditulis dalam kitab Daniel, yang selanjutnya dalam Injil Lukas, yang menunjukkan bahwa Gabriel adalah malaikat utusan khusus yang menyampaikan rahasia besar Allah kepada manusia pilihannya. Gabriel pertama kali disebut memiliki sayap putih yang lembut, yang kehadirannya membuat Daniel jatuh pingsan ketakutan. Gabriel memiliki peran tidak seperti Mikael yang berperang, melainkan untuk memberikan pengertian kepada manusia pilihan Allah. Dengan demikian, Gabriel adalah pemegang kunci hikmat ilahi yang dapat menjembatani penglihatan yang tidak dipahami logika manusia. Gabriel tatkala menampakkan diri menyerupai manusia, ini menunjukkan kefanaan mata manusia yang tidak dapat melihat penyamaran Gabriel. Gabriel mengklaim dirinya sebagai penghuni pelataran tata Allah. Terungkap tatkala Gabriel menegur Imam Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani berdiri di hadapan Allah." Perkataan Gabriel ini menunjukkan secara tersirat posisinya yang sangat eksklusif. Di tengah jutaan malaikat, Gabriel adalah satu dari sedikit yang berdiri di hadapan Allah. Sebuah istilah yang merujuk pada lingkaran dalam kediaman surgawi. Informasi ini sangat minim, namun memberi bobot bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Gabriel memiliki otoritas langsung dari pusat semesta, yaitu Allah yang sejati. Malaikat Gabriel adalah pembawa pesan yang dipercaya mengantarkan beberapa pesan penting dari Allah. Gabriel muncul kepada setidaknya 3 tokoh dalam Alkitab. Yang pertama kepada Nabi Daniel, ditulis dalam Daniel pasal 8 ayat 16. Kemudian kepada Imam Zakaria yang bernubuat dan menyatakan kelahiran Yohanes Pembaptis, dicatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 19. Dan yang terakhir, Gabriel menunjukkan dirinya kepada Maria, Bunda Tuhan, untuk memberitahukan bahwa ia akan mengandung seorang putra. Dicatat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Arti nama Gabriel sendiri adalah Allah itu hebat, dan sebagai malaikat pemberita, ialah yang mengungkapkan bahwa juru selamat harus dipanggil Yesus. Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Kata Gabriel berasal dari kata geber, yang diartikan laki-laki, orang perkasa, sedangkan El diartikan Allah. Buku-buku di luar Alkitab antara lain sastra Yahudi zaman antar perjanjian menyebutkan Gabriel sebagai malaikat atau salah satu tokoh malaikat. Gabriel disebut malaikat hadir yang berdiri di depan tata Allah, memuji-muji Dia dan memikirkan manusia. Di kitab-kitab lain di luar Alkitab juga menyebutkan Gabriel salah satu dari 7 tokoh malaikat sekawan seperti Mikael, Sariel atau Uriel, dan Rafael. Atau salah satu dari 7 sekawan seperti Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, dan Sariel, dan Remiel. Kawasan tanggung jawabnya yang khusus adalah Firdaus, yang membinasakan raksasa-raksasa yang hidup sebelum air bah. Referensi ini diambil dari kitab 1 Henok pasal 10 ayat 9.
Dengan tokoh malaikat lainnya, Gabriel akan memimpin pasukan malaikat pada hari yang sudah di Tuhan tentukan, yaitu hari kiamat. Saudaraku, pertama kali kita mendengar tentang Gabriel, ia menyatakan diri kepada Daniel sebagai nabi tersebut mendapat suatu penglihatan. Peran Gabriel adalah menjelaskan penglihatan kepada Daniel. Penampilan Gabriel seperti manusia. Ketika Gabriel mengunjungi Daniel untuk kedua kalinya, ia datang, terbanglah dengan cepat ke arahku, Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Daniel pasal 9 ayat 21. Istilah terbangnya Gabriel mungkin menyiratkan adanya sayap, tetapi secara harfiah tidak disebutkan. Ada pula dituliskan bahwa penampilan Gabriel menakutkan, sebagaimana yang terjadi dalam diri Daniel yang jatuh tertelungkup di hadapannya dan sakit berhari-hari setelah pengalamannya dengan malaikat dan penglihatan tersebut. Di dalam Daniel pasal yang 10 kita melihat kembali sebuah interaksi antara nabi dan sesuatu yang menyerupai manusia, akan tetapi nama pembawa pesan itu tidak diberikan. Malaikat datang dan menyampaikan kepada Daniel bahwa ia akan menjelaskan makna dari penglihatan itu. Jadi, mungkin juga bagian ini sedang merujuk kepada malaikat Gabriel. Dari bahasa yang digunakan dalam bagian ini, mungkin pula ada dua malaikat yang bersama dengan Daniel, satu berbicara dengannya dan yang satu menguatkan Daniel supaya memberikan respon. Malaikat itu juga menyebut sebuah perlawanan yang terjadi di alam roh. Malaikat ini yang kita asumsikan sebagai Gabriel dan malaikat Mikael nampaknya sedang melawan beberapa raja dan pangeran yang dikuasai oleh setan, termasuk mereka yang dijuluki raja-raja orang Persia dan pemimpin orang Yunani. Gabriel menyatakan bahwa ia diutus dari surga sebagai jawaban dari doa Daniel. Gabriel datang untuk memberi jawaban begitu Daniel mulai berdoa. Akan tetapi Gabriel menjumpai perlawanan di tengah perjalanannya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku dan menundanya menjumpai Daniel. Di sini kita mendapatkan pandangan sekilas dari dunia roh dan perlawanan yang terjadi di belakang layar. Malaikat kudus seperti Gabriel sedang melakukan kehendak Allah, tetapi mereka sedang ditentang oleh makhluk gaib lainnya yang hanya menginginkan kejahatan di dunia ini. Pesan Gabriel kepada Imam Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, disampaikan di bait Allah. Sambil Sakaria melayani di hadapan Tuhan, Gabriel muncul di kanan mezbah pembakaran ukupan, sebuah simbol doa, dan memberitahu Sakaria bahwa doanya telah didengar. Istri Sakaria yang mandul, Elisabeth, akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Bayi mujizat itu akan dinamai Yohanes, dan ia akan menggenapi nubuat tentang kedatangan Elia. Pesan Gabriel tidak dipercayai, sehingga Gabriel membisukan Imam Sakaria sampai pada hari penyunatan anaknya. Lukas pasal 1 ayat 20, ayat 59 sampai 64. Penglihatan Gabriel kepada Maria ditujukan untuk menyatakan kelahiran Tuhan Yesus dari seorang perawan yang suci. Ibu dari Mesias ini diberikan kepastian akan perkenan dari Allah dan diberitahu bahwa putranya akan menggenapi perjanjian Daud. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebagai respon, Maria bertanya,
Bagaimana hal itu bisa terjadi karena ia masih seorang perawan. Kemudian malaikat Gabriel menjawab bahwa pembuahan itu diakibatkan oleh karya Roh Kudus, sehingga itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Pada saat ketiga kalinya muncul, Gabriel disambut oleh ketakutan, dan ia harus memulai percakapan dengan kata-kata hiburan dan dukungan kepada Daniel, Sakaria, dan Maria. Ialah mungkin bahwa Gabriel jugalah yang membawa pesan kepada Yusuf di Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi tidak pasti, karena malaikat itu tidak disebut namanya dalam firman. Yang kita ketahui bahwa Gabriel adalah salah satu malaikat Allah yang baik dan kudus. Ia mempunyai posisi yang mulia sebagai malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan ia dipilih untuk membawa pesan penting kasih dan perkenan Allah kepada individu yang dipilih untuk menjadi bagian rencana keselamatan ilahi. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan tentang Gabriel, malaikat yang begitu diperkenan oleh Allah. Jikalau saudara diberkati dalam tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama yang sudah saudara rasakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.